Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sarifuddin Aji dari kelas A. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 23000180039. Saya akan mereview perangkat keras yaitu VGA. VGA ini biasanya digunakan untuk memproses menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer menghubungkan dengan motherboard komputer. VGA card berisi mekanisme pendinginan, unit pemrosesan, koneksi ke perangkat tampilan, dan memorinya sendiri. Biasanya sistem komputer dengan spesifikasi rendah memiliki grafis terintegrasi, motherboard atau Central Processing Unit atau CPU untuk menghasilkan gambar keluaran. Namun, pada sistem yang memiliki VGA card khusus secara signifikan meningkatkan kualitas grafik yang dibuat dan diperlukan untuk membuat grafik 3D secara akurat. Ini sangat penting bagi yang bergelut dengan foto, video, dan game. Kemudian, penemu VGA dan sejarahnya. Perangkat keras ini mengalami sejarah yang cukup panjang sejak pertama kali diciptakan. Pertama kali dibuat pada tahun 1981 oleh IBM. IBM merupakan sebuah perusahaan teknologi yang membuat dan memproduksi software dan hardware. Kemudian salah satu produk buatannya yaitu adalah VGA card. VGA card yang pertama kali dibuat ini diberi nama Monochrome Display Adapter atau MDA. Sayangnya perangkat ini hanya bisa digunakan untuk text mode. Itu pun hanya berukuran 80 kolom, 20 baris, video memorinya hanya 4 KB, serta hanya mendukung satu warna. Kemudian perangkat keras. Kemudian seri VGA yang akan saya review yaitu bernama Nvidia GeForce GTX 1650, merupakan salah satu kartu grafis yang dirilis oleh Nvidia dalam seri GTX 16 yang diperkenalkan pada tahun 2019. Kartu grafis ini dirancang untuk memberikan kinerja yang baik dalam gaming pada resolusi 1080 pixel atau Full HD tanpa harus menghabiskan banyak uang. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang GTX 1650. Pertama, arsitektur Turing. Kartu grafis GTX 1650 didasarkan pada arsitektur Turing dari Nvidia yang juga digunakan pada kartu grafis yang lebih mahal seperti GTX 1660 dan RTX 20 series. Ini memberikan fitur-fitur seperti teknologi ray tracing, atau meskipun kinerja ray tracing pada GTX 1650 terbatas, tampilan G-Sync dan encoding or decoding di video yang lebih baik. Kemudian performa gaming GTX 1650. Dalam banyak judul game, kartu ini mampu memberikan kinerja yang cukup untuk menjalankan game pada pengaturan grafis tinggi atau sedang pada resolusi ini. Ini adalah pilihan yang baik untuk gamer yang mencari pengalaman gaming yang baik tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Kemudian keunggulan selanjutnya yaitu memori. GTX 1650 biasanya dilengkapi dengan 4 GB VRAM GDDR5. Meskipun kapasitas VRAM ini cukup untuk gaming 1080 pixel, perlu diingat bahwa game modern dan tugas-tugas grafis yang lebih berat bisa membutuhkan lebih banyak VRAM. Oleh karena itu, kartu ini terutama cocok untuk gaming pada resolusi 1080p. Kemudian kelebihan GTX 1650 selanjutnya yaitu daya konsumsi yang rendah. Salah satu keunggulan GTX 1650 adalah daya konsumsinya yang rendah. Ini berarti kartu ini tidak memerlukan daya listrik yang banyak dan dapat berjalan pada power supply yang lebih rendah dibandingkan dengan kartu grafis yang lebih kuat. Kemudian keunggulan yang selanjutnya yaitu HDMI and DisplayPort GTX 1650 yang biasanya dilengkapi dengan beberapa port video termasuk HDMI dan DisplayPort. Kemudian overclocking. Beberapa varian GTX 1650 dapat di-overclock untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut. Tetapi kemampuan overclocking dapat bervariasi tergantung pada varian kartu grafis tertentu. Kemudian manfaat yang paling sering dibicarakan pada GTX 1650 yaitu harganya yang terjangkau. Salah satu daya tarik utama dari GTX 1650 ini
adalah harganya terjangkau. Pilihan yang baik untuk mereka yang ingin meningkatkan kinerja gaming mereka tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Kemudian di sini ada foto prototype GTX GeForce 1650. Sekian review perangkat keras saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.